Ya, kita lanjutkan dengan rangkaian RLC seri. Jadi misalnya kita punya resistor R ya, induktor L, kemudian kapasitor C dihubungkan seri dengan sumber tegangan bolak-balik dengan sumber tegangan V ya. Nah, tegangan antara ujung-ujung induktor resistor maksud saya ini berarti VR ya. Ini VR, tegangan ujung induktor ini V pada L. Ini tegangan ujung kapasitor V pada C ya. Nah, kita akan mencari tahu hubungan antara VR, VL, VC dan V sumber itu ya. Nah, misalnya suatu ketika ya arusnya itu mengalir ya pada arah searah jarum jam, misalnya ini ada I di sini ya. Mungkin saja kebalikannya begitu ya, mungkin saja begitu. Nah, ini I ya. Nah, kalau kita berikan arusnya misalnya I itu sama dengan I maksimum sin omega T sin ya, sin omega T ya. Nah, jadi pada T0 sudut fasenya berarti 0 ya untuk persamaan arus. Nah, maka ya kita akan mendapatkan persamaan tegangan pada resistor V pada R nanti akan sama dengan V pada R yang maksimumnya ya, VRM saya sebut, sin ya omega T juga. Kan kalau pada R arus dan tegangan sefase. Masih ingat ya? Oke, nah sedangkan pada L ya, V pada L, tegangan pada induktor nanti akan sama dengan V pada L yang maksimum, VL maksimum ya, dikali dengan sinus omega T ditambah dengan 90 derajat. Ingat, pada induktor fase tegangannya mendahului fase arus ya. Pada kapasitor ya persamaan tegangannya jadi V pada C yang maksimum ya dikali dengan apa? Sin omega T min 90 derajat. Nah, sekarang kita akan gambarkan bentuk tegangan dan arusnya ya. Pertama saya akan gambar grafik I terhadap T. Grafik I terhadap T-nya ya, I-nya kan I maksimum sin omega T. Jadi pada T0 sudutnya kan 0. Sinusnya 0, maka I-nya juga 0. Jadi mulainya dari sini. Kemudian dia grafik sinus. Jadi kira-kira kalau saya gambar nanti bentuknya ya grafik arus ya terhadap waktu ini I ya. Gelombang sinus kan seperti ini. Ya. Nah, jadi ini grafik I-nya ini. Ini I ya. Yang merah itu I. Ini grafik I. Nah, sekarang saya akan gambarkan grafik V pada R. V pada R lihat, pada T sama dengan 0 berapa sudutnya? 0 juga. Jadi mulai dari sini juga kan? Karena dia sefase. Jadi nanti akan muncul tegangannya ya katakanlah hambatannya lebih besar dibandingkan lebih besar dari 1. Jadi nanti grafiknya akan serupa dengan itu dengan amplitudo yang lebih besar. Jadi kira-kira gambar grafik tegangannya begini. Nah, gitu ya. Ini V pada R ya. Nah, kalau V pada L gimana? Pada L gimana? Ambil T0. Ambil T0 sudutnya berapa ini? 90. Jadi pada T0 sudut ini udah 90. Sinusnya berapa? 1. 1 itu berarti sinusnya berapa? 1 kan? Ya sinusnya 1. Nah, kalau sinusnya 1 berarti VL-nya apa? Sama dengan VL maksimum, berarti mulainya dari maksimum dari atas sini ya, kira-kira misalnya saya gambar dari puncak sini ya. Jadi pada T0 di sini. Nah, kalau di sini sudah 90 ya, sini 90 nih. Ini 90 di sini. Maka di sini kan 90 tambah 90 berapa? 180. 180 sinusnya berapa? 0 kan? 0. Jadi yang lainnya di puncak ini di 0. Ya. Nah, sebaliknya kalau ini udah 180 ini jadi berapa? 270. Kalau 270 sinusnya berapa? Min 1. Berarti kira-kira nanti di sana ya, di puncak yang bawah ya. Berikutnya nanti pasti di sini ya. Berikutnya lagi di sini ya kira-kira ya. Nah, jadi grafiknya nanti VL ya seperti ini. Nah, ini adalah grafik V terhadap V pada L ya. Ya, sekarang untuk kapasitor ya. Pada T0 ini sudutnya kan min 90.
Sinusnya berapa? Min 1 kan? Kalau min 1 berarti ini ya di sana kan? Ya. Di sini di bawah sana. Katakanlah amplitudenya beda ya. Nah, ini selanjutnya kalau di sini 90 kan jadi 0. Sinusnya 0 jadi sini. Berikutnya nih. Ya. Jadi untuk kapasitor grafiknya jadi begitu. Ya, ini untuk V pada kapasitor. Nah, untuk memudahkan membaca ini ya membaca ini lalu nanti menjumlahkannya juga lebih mudah. Kalau persamaan sinus nanti kita jumlah-jumlahkan agak lumayan nih, agak matematiknya lumayan nih. Misalnya kita mau jumlahkan nih VR dijumlah dengan VL dijumlah dengan VC. Ya, ini dijumlah nih. Ini jumlahkan dengan ini, jumlahkan dengan ini gitu kan. Nah, lumayan kan trigonometrinya ya. Kenapa? Ya, jumlah 2 rumus sinus saja lupa kan rumusnya. Ya, ini 3 ya. Kita pakai cara lain aja yang lebih mudah ya. Nah, kita akan pakai cara lain ya, yang kita sebut dengan istilah diagram ya, diagram fasor ya. Fasor itu fase vektor ya. Jadi kita akan anggap si tegangan di R, L dan C ini dan arus itu sebagai vektor ya. Kita anggap sebagai vektor, dianggap sebagai vektor. Jelas mereka bukan vektor. Kita akan anggap sebagai vektor. Bagaimana? Lihat. Ambil pada T0. Sudutnya berapa dia? 0. Ingat perjanjiannya di matematik, kalau sudut 0 saya gambarkan ke arah mana? Ke arah sumbu mana? Sudut 0 derajat. Ke arah sumbu X positif kan? Ke kanan ya. Nah, berarti nanti I-nya akan saya gambar ke arah horizontal kanan. I-nya ke sini, kanan ya. Nah, ini I-nya. Ini I. Sudut yang dibentuk ini adalah sudut antara arus dan tegangan. Ya, sudut antara I dengan V sumber. Nah, terus hubungan antara VR, VL min VC dengan V bagaimana? Ya, ingat-ingat gimana rumus Pitagorasnya kalau kita punya segitiga seperti itu. Ya, nah, gimana? Yuk, ini gimana rumusannya? Ya, gimana nih rumusannya? Ini sisi miringnya V kan? Mendatarnya kan VR. Yang ini apa? VL min VC. Sisi miringnya V. Berarti apa? V kuadrat, ya kan? Sama dengan apa? V pada R dikuadratkan ditambah apa? VL dikurang VC dikuadratkan. Ngerti ya? Oke, sudah. Saya teruskan ya. Ini berarti sama dengan ya VR, ingat kemarin pada R kan ini VR itu I kali dengan R, ada kuadrat ditambah VL itu kan I dikali dengan XL, ada di sebelumnya. VC itu apa? I dikali dengan XC dikuadratkan ya. Nah, berarti ini ada I kuadrat ya dikali R kuadrat ditambah dengan ini kan ada I lagi kuadrat sama kita keluarkan dari situ kuadrat ya yang dalam kurung jadi XL min XC dikuadratkan ya. Selanjutnya I-nya kita kumpulkan I kuadrat ya apa dalam kurung gitu ya R kuadrat ditambah dengan ya XL minus XC dikuadratkan. Nah, gitu ya. Itu adalah apa? V kuadrat. Nah, berarti kalau V saja, V ya, tegangan sumber berarti diakarin ya. Kalau diakarin kan berarti I kuadrat diakarin tinggal I kan? Ya, diakarin ya. Jadi sama dengan apa ini dalam akar? R kuadrat ditambah dengan XL dikurang XC dikuadratkan. Gitu ya. Nah, ingat-ingat kalau ada V satuannya volt, ada I satuannya ampere, pasti harus dikali apa ini? Ya, harus dikali sesuatu yang satuannya ohm kan ya. Jadi yang ini, yang akar sekian ini, akar ini besaran yang setara dengan hambatan. Besaran yang setara dengan hambatan pada rangkaian listrik bolak-balik itu kita namakan impedansi ya. Impedansi kita lambangkan dengan huruf Z. Namanya impedansi. Impedansi.
ya. Namanya impedansi kita lambangkan dengan Z ya. Nah, jadi V sama dengan I kali Z secara umum pada rangkaian listrik bolak-balik, dengan Z-nya sama dengan apa tadi? Akar apa? R kuadrat tambah XL dikurang XC dikuadratkan. Ya, ini impedansinya. Nah, ya, seperti ini jadinya hubungan antara V, I dan Z ya pada rangkaian listrik bolak-balik ya. Ingat diagram fasornya tadi.